tema perbuatan kasih Tuhan melebihi dari yang kita duga. Perbuatan kasih Tuhan melebihi dari yang kita duga. Injil Lukas pasal yang ke-19, mulai ayat pertama saya akan bacakan cerita ini. Injil Lukas 19 ayat 1 judulnya Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, kita tahu cerita ini, dan tadi ayat-ayatnya sudah saya baca, bahwa Sakeus berusaha untuk bisa melihat Yesus. Keinginannya, kebutuhannya adalah rasa penasarannya terobati. Dia tidak butuh duit, karena dia sudah kaya. Dia tidak butuh yang lain-lain, karena sebagai kepala pemungut cukai, secara status sosialnya sudah bagus. Tetapi pada waktu itu ada kekosongan di batinnya, ada kekosongan di hatinya, dan itu bisa terpuaskan kalau dia bisa melihat Yesus. Kemungkinan pemungut cukai yang ada pada waktu itu belum tentu mau menonton Yesus. Ngapain? Untungnya apa kalau hanya lihat? Tetapi rupanya di dalam diri Sakeus itu ada dorongan yang kuat ingin melihat Yesus. Kalau bisa lihat saja sudah puas. Dan dia berusaha, dan usahanya berhasil. Karena dia bisa naik ke atas pohon, sehingga badannya yang pendek, yang terhalang oleh orang banyak, bisa teratasi, karena dia naik ke atas pohon. Jadi saudara, usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya itu bisa. Saya dan saudara diberi kekuatan, diberi kemampuan oleh Tuhan, dan kemudian dengan segala usaha yang kita lakukan, kebutuhan kita terpenuhi, itu bisa. Sekali lagi, Sakeus sedang berusaha dengan kekuatan sendiri untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu bisa lihat Yesus. Dan sekali lagi saya katakan, usahanya sukses. Meskipun ada halangan-halangan, dia bisa mengatasi halangan itu. Dia cerdik, dia pintar, dia berhikmat, dia naik ke atas pohon. Jadi, kita semuanya itu boleh menggunakan kekuatan, boleh menggunakan hikmat, akal, kepandaian untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan banyak di antaranya sukses. Tetapi ada juga di antaranya tidak sukses. Tetapi yang mau saya sampaikan berkenaan dengan tema kita, pada saat itu Sakeus tidak nyangka bahwa dia akan mengalami kesuksesan berkali lipat. Ketika Yesus lihat Sakeus berada di atas pohon, lalu Yesus berkata, "Sakeus turun, aku akan menginap di rumahmu." Padahal saudara, di ayat 1 tadi sudah saya baca, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus. Bahasa Jawa kasarnya, Yesus masuk ke kota Yeriko dan bablas. Gak ada jadwal apa-apa di Yeriko. Dia tidak ada rencana untuk berbuat mujizat, menolong orang, atau apa, gak ada. Nginep aja gak ada rencana itu. Pokoknya dia hanya mau bablas saja lewat. Tetapi ketika melihat Sakeus, maka kemudian Yesus menyampaikan rencananya bahwa aku akan nginap di rumahmu. Siapa yang nyangka? Kalau ditanya, Sakeus, engkau sudah berhasil lihat Yesus, sudah senang? Sudah terpenuhi. Wah, engkau pinter ya Sakeus, segala halangan bisa diatasi karena engkau cerdik, mau naik ke atas pohon. Saya juga tidak tahu saudara. Memang waktu di Israel itu ada contoh pohon Sakeus, tapi pohon aslinya seperti apa tidak tahu. Cara manjatnya bagaimana juga tidak tahu. Apakah dibantu orang? Nggak mungkin, karena pemungut cukai itu dibenci oleh rakyat.
Pemungut cukai itu tukang ambil pajak. Kalau pajak dari Romawi 10.000, pemungut cukai bisa naikkan jadi 20.000. Yang 10.000 masuk ke kantong dia. Dan perlu diketahui Sakeus ini bukan sekedar pemungut cukai, kepalanya pemungut cukai. Jadi dia dapat sana sini. Ya, dia tinggal duduk manis, terima dari anak buah. Dia sangat dibenci oleh rakyat. Jadi ketika naik ke atas pohon dibantu nggak mungkin. Kalau dia manjat sendiri, apa dia pintar manjat? Kayaknya kok enggak. Tapi kemudian kenapa dia bisa manjat? Nah, ini yang diceritakan oleh Alkitab. Yang jelas dia sukses. Yang mau saya sampaikan, usaha Sakeus bisa memenuhi kebutuhannya. Kita nggak tahu cara manjatnya bagaimana, yang jelas dia sukses. Tetapi yang menarik dari cerita ini, dia saat itu mengalami kesuksesan berlipat kali ganda. Karena Yesus berkata, aku akan nginap di rumahmu. Mungkin Sakeus pada waktu itu kalau difilmkan, dia bengong, saudara. Mulutnya kebuka sambil bengong. Loh, saya bisa lihat Yesus saja sudah senang. Nah ini kok Yesus malah mau nginep di rumahku? Aku mau tinggal di rumahmu, mau makan minum bersama kamu. Bukan aku orang berdosa, aku dibenci oleh rakyat. Aku mau makan minum di rumahmu. Saking sukacitanya, Sakeus berkata, kalau ada orang yang aku rugikan, maka aku akan kembalikan 4 kali lipat. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang sudah saya sampaikan tadi, hal yang pertama adalah bahwa usaha kita itu bisa membuat kita berhasil. Tetapi keberhasilan yang kita terima dari usaha kita itu keberhasilan yang biasa-biasa. Nah, kalau kita ingin menikmati keberhasilan yang luar biasa, harus ada perbuatan Tuhan. Loh om, kan saya berhasil dengan kekuatan saya, kan saya dapat kekuatan dari Tuhan. Ya, semua dapat. Bahkan orang di luar Kristus juga dapat, mereka bisa sukses. Tetapi kesuksesan sejati yang membuat Sakeus sangat bersukacita, bahkan dia sumbar, kalau aku merugikan orang, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Itu kesuksesan yang saat itu Tuhan Yesus buat, yang tidak dia duga. Apakah kita bisa mengalami itu? Bisa, bro. Saya selalu melihat bahwa semua yang ada di dunia ini dengan segala kekuatan kita dan berhasil, itu umum, itu wajar. Di luar Kristus bisa juga mengalami itu. Dengan kekuatan sendiri bisa sukses. Bahkan yang ateis tidak percaya Tuhan pun dengan kekuatan sendiri bisa sukses. Dan kekuatan itu sebenarnya dari Tuhan juga. Orang jahat, orang baik, orang yang percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan, semua dikasih kekuatan oleh Tuhan. Dikasih nafas hidup, dikasih kemampuan. Tetapi perbuatan yang lebih dari yang kita duga hanya untuk orang-orang percaya, tidak untuk yang lain. Oh, mereka bersaksi juga, orang-orang di luar Kristus, mereka juga alami perbuatan-perbuatan hebat, perbuatan-perbuatan mujizat. Bagaimana itu penjelasannya? Ya, tetapi mereka ada di dalam kesia-siaan. Karena ketika Yesus datang ke rumah Sakeus, apa yang terjadi, saudara? Sakeus sudah sangat senang ketemu tatap muka, makan bareng, lalu Yesus berkata apa? Di rumah ini telah terjadi keselamatan, karena Sakeus ini juga adalah anak Abraham. Double kesuksesannya. Lihat di atas pohon itu kesuksesan karena kekuatan sendiri, tapi ketika Yesus ngajak ngobrol, wah senangnya minta ampun. Terus Yesus bilang, aku mau nginep, waduh senang banget. Terus Yesus makan minum bersama dengan Sakeus, lebih senang lagi. Dan puncaknya Yesus berkata, di rumah ini terjadi keselamatan. Jadi kalau orang di luar Kristus bersaksi alami mujizat, bisa, bisa. Tetapi mereka tetap ada dalam lingkaran kesia-siaan. Karena bagi mereka Yesus tidak berkata telah terjadi keselamatan. Tapi kepada saya dan saudara, Yesus berkata di rumah ini, kepada saya dan saudara, telah terjadi keselamatan. Jadi kesuksesan yang kita alami karena perbuatan Tuhan itu bukan dalam lingkaran kesia-siaan. Kitab Pengkhotbah berkata, semua yang ada di kolong langit adalah sia-sia. Artinya kalau tanpa Tuhan, sia-sia. Di luar Tuhan,
sia-sia. Mau sukses, tapi kalau di bawah kolong langit, sia-sia. Hartanya banyak, meninggal, yang meneruskan anaknya. Anaknya yang habis-habiskan meninggal. Hartanya banyak, dirampok, dicuri, ditipu orang. Yang nikmati orang lain. Hartanya banyak, tapi nginepnya di rumah sakit terus, misalnya. Sampai opname berkali-kali, udah nggak sadar, kritis, sembuh, sakit lagi, sembuh, sakit lagi, sembuh. Semua dalam lingkaran kesia-siaan. Mereka boleh berkata, kami terima mujizat, kami alami perkara-perkara yang hebat, kami alami perbuatan Allah kami yang tidak kami duga di otak kami. Silakan, tapi semua ada dalam lingkaran kesia-siaan. Tetapi khusus untuk kita anak-anaknya, kita alami perbuatan yang tidak pernah kita duga dan kualitasnya lebih unggul dari mereka semua. Dan tidak ada kesia-siaan di dalam diri kita. Oleh karena itu saudara, percayalah, yakinlah, kalau saja Zakius dikunjungi rumahnya, kalau saja kebutuhan Zakius dipenuhi lebih daripada yang diduga, termasuk juga saya dan saudara. Sekarang kita punya rencana cita-cita apa? Kita punya keinginan, punya kebutuhan apa? Tuhan akan beri lebih daripada yang kita minta. Mungkin saya pernah cerita, pernah bersaksi. Waktu mobil kuda itu tahun 2003, saya sudah pakai kira-kira kurang lebih 2 tahun. Lalu kemudian 2 kali alami masalah ketika di Ambarawa. Terus saya harus servis di daerah Semarang. Terus alami lagi masalah lagi. Wah, ini mobil sudah relatif tua. Lalu kemudian Desember kami berdua putuskan untuk ngambil mobil baru. Hitung kreditnya wis pani lah. Kalau kepepet-pepetnya saya tak nge-grab. Kan itu bisa, mobilnya bisa ngasilin duit. Itu belum corona, saudara. Jadi pikiran saya sampai hampir nggak bisa nyicil lah, saya nge-grab. Saya nge-grab nggak malu. Saya malu kalau nggak bisa bayar cicilan. Saya harus nge-grab. Kalau sampai terpaksa, ya istri setuju, anak-anak setuju. Terus mobil saya masukkan jadi uang muka. Begitu rundingan di depan, mobil kami sekitar 56-57. Uang muka sudah saya kasih tanda jadi, saudara. Mobil juga. Begitu kemudian dijual sama showroomnya, mobil kami tawarannya cuma 51-52. Gimana Pak, kalau nggak jadi nggak apa-apa, uang muka saya kembalikan. Nggak jadilah Mas, kalau nggak segitu saya nggak berani. Mobil Sigra, saudara, Sigra yang standar, AC 1, velgnya nggak racing, yang penting baru, yang pikiran saya nggak mikir dandan. Dan kalau naik-naik ke gunung, kemana, ada acara apa, saya percaya diri kalau mobil tua, urusan organisasi, urusan pelayanan, takut nanti error. Ternyata nggak jadi. Terus uangnya dikembalikan, karena perjanjiannya seperti itu. Ketika uang dikembalikan, ya sudah kembali lagi pakai mobil tua. Akhir Desember itu, setelah selesai Natal. Murahan Tuhan, bulan Januarinya Tuhan kasih berkat mobil ini. Jauh di atas Sigra, jauh saudara. Ya, harganya, spesifikasinya, semuanya jauh. Apa kami pernah menduga seperti itu? Ini hanya sebagai contoh dan ini nyata, ini kesaksian. Saya yakin jemaat Tuhan ketika bersaksi, saya ingat kesaksiannya Bu Roni, Bu Eliani, ya, kesaksiannya Bu Matius, kesaksiannya Ibu Heri pernah juga ketika ada di rumahnya ibadah. Semua ketika saudara bersaksi, saudara sedang menceritakan perbuatan Tuhan yang tidak pernah diduga sebelumnya. Walaupun saudara, walaupun mungkin persoalan-persoalan itu berat, besar, tetapi sekali lagi perbuatan Tuhan itu jauh lebih besar. Jadi saya imani sekali, oh iya, saya ngobrol sama istri saya, kalau kita sudah ambil Sigra, belum tentu dapat ini. Karena donaturnya nanya, mobilnya Pak Denny, mobil apa? Kuda tahun 2003. Kalau saya bilang Sigra tahun 2019, oh masih baru ya Pak ya? Oh ya sudah. Kalau gitu ini saya mau kasih mobil, saya alihkan ke orang lain, malah rasidah saudara. Ya, malah belum tentu saya nge-grab karena corona. Takut kalau bawa penumpang. Ya mungkin kalau bawa penumpang barang setengah jam, 1 jam nggak apa-apa, tapi kalau 1 hari. Dan mungkin saudara berpikir di gembalanya nge-grab, kasihan amat, ngoyak cicilan saudara.
Saya mungkin dengan kekuatan saya bisa penuhi. Bisa beli mobil baru rakyatan kredit. Bisa bayar kredit walaupun mungkin harus nge-grab. Bisa dengan kekuatan sendiri. Tapi ya dapatnya ya umum itu. Dapatnya ya itu. Tapi ketika ada intervensi, ada campur tangan Tuhan, ada perbuatan Tuhan, saya termolong. Saya yakin kita semua punya cerita sama. Meskipun sekali lagi kita juga pasti punya cerita-cerita yang ya membuat kita nangis, membuat kita rasa berat dan lain sebagainya. Tetapi penghiburan Tuhan itu luar biasa. Karena Tuhan mampu berbuat lebih daripada yang kita pikirkan. Dan ada ayatnya bahkan sudah dibuat lagu. Ya, tak pernah kita duga, tak pernah kita pikirkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Persis seperti yang dialami oleh Zakius, maka saya dan saudara pun juga pasti selalu mengalami. Kemarin Stefania sempat dikhawatirkan kena corona karena sebelahnya dia memang duduknya satu-satu, terus ada lingkaran begini ditutup plastik. Tetapi dengan sebelahnya beda bangku, beda kursi, dengan sebelahnya nggak ada penghalang. Sebelahnya ini anak perempuan, ibunya bekerja di rumah sakit Purworejo, ibunya positif, bapaknya positif, dianya positif. Terus langsung kemudian di grup sekolah sementara online, ujiannya online, dan anak-anak hari Jumat kemarin swab. Gurunya minta izin, saya nggak izinkan. Loh, ada apa ini kok kaget, kok tahu-tahu kok disuruh swab? Saya nggak suka kalau nggak ada penjelasan. Kalau hanya disuruh swab saja, kenapa anak saya sehat? Lalu kami cari tahu ke orang tua lain, mungkin gurunya nggak tega mau ngasih tahu. Setelah itu dikasih tahu, ini kena. Terus saya tanya ke Stefania, yang nama ini sama kamu duduknya di mana? Sebelahnya Stefania, Pak. Hah? Sebelahnya. Kamu ngobrol? Ya ngobrol. Aduh. Dia pakai masker, pakai, semuanya pakai. Ya kadang-kadang tak copot. Ini soalnya nggak bertahan, saudara. Aduh. Akhirnya saya bilang ke gurunya, maaf Bu, tadi saya nggak setuju. Tapi sekarang saya setuju, karena saya sudah tahu ceritanya. Iya Pak. Ya karena pengumumannya hanya disuruh swab. Maka saya nggak setuju Bu. Tapi setelah saya cari tahu kenapa kok ada seperti ini, oke lah saya setuju. Ya baik Pak. Dia sudah siap di swab. Lalu ada info-info yang lain. Jangan deket-deket Stefania, karena Stefania deket sama temennya itu. Terus di rumah dikerjain sama yang lain. Kamu jauh dulu, naik aja ke atas. Ya, kasihan saudara. Dan saya bilang, Tuhan tolong bela Tuhan. Jangan sampai dia OTG. Kalau OTG, kami semua di swab, kami akan ditanya. Gembala di Pituru. Kemarin baru pengantinannya Yesi sama Andri. Ada bapak ibu saudara semua, nanti di swab semua saudara. Aduh Tuhan, ibadahnya bisa tutup dulu ini, bisa sekitar 3 minggu. 14 hari masih ditambah lagi untuk isolasi. Tapi nanti jemaat barang kena. Aduh. Yeay. Tuhan tolong. Terus kemudian dikasih tahu, yang tidak pilek, yang tidak batuk, yang tidak ada gejala demam atau apa enggak jadi swab. Terus saya banyak ditanya, anaknya sehat. Ya, saya suka guyoni sama dia. Stefania ini rohnya 7, karena polahnya saudara. Jadi ada corona masuk, nyerang yang roh 1, yang 6 sudah ngeroyok. Tenang aja, kamu sehat. Sudah yang terkasih dalam Tuhan. Kadang-kadang saya juga terpikir, loh Tuhan, ini ada apa lagi? Anak saya sehat, saya nggak takut dia kenapa. Saya nggak takut dia opname. Tapi bagaimana dengan pelayanan? Bagaimana dengan pengantin kemarin? Bagaimana dengan jemaat? Ini akan di swab semua. Bagaimana ini gerejanya tutup dulu ini berarti? Kalau sampai dia ketahuan positif, berdoa Tuhan, jangan Tuhan. Kalaupun dia positif sudahlah, biar sembuh sendiri dan jangan nulari lah. Ternyata ada kabar yang tidak ada gejala apa-apa, tidak usah swab. Sekali. Jadi sudah terkasih dalam Tuhan, yang saya maksudkan perbuatan Tuhan yang nggak saya pikirkan itu adalah yaitu karena kami sudah pasrah, hari Jumat sudah masuk daftar untuk swab, tapi hari Kemisnya kemudian yang pihak sekolah nggak usah Pak, nggak apa-apa. Wah luar biasa.
Kalau saya bilang jangan tuh kok pelin-pelan, karena Stefannya bilang, Papa batalin lagi aja. Karena saya bilang kalau sampai kamu positif, wes semuanya kena. Dah, tetangga menjauhi kita. Itu jemaat semua di swab semua. Ya udah Papa bilang lagi sama gurunya, gak jadi. Papa nggak setuju. Aduh, Papa nggak mau kalau pelin-pelan. Wes pasrah saja Jumat, berangkat aja swab. Puji Tuhan, kemisnya justru dari pihak sekolah yang gak perlu Pak, gak usah. Lega sekali. Jadi sudah terkasih dalam Tuhan, kita semua seringkali mengalami situasi-situasi yang kita sendiri gak tahu harus berbuat apa. Tetapi Tuhanlah yang berbuat untuk kita. Ya. Sekali lagi ini bukan hanya kesaksian kami, Bapak Ibu Saudara pasti punya cerita-cerita yang luar biasa. Dan ini patut untuk kita jadikan referensi, ya bahasa kerennya referensi dalam hidup, supaya kita semakin kuat dalam iman, semakin bangga kepada Tuhan Yesus, dan kita ceritakan kepada orang-orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita dalam pada Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau melakukan lebih daripada yang kami pikirkan. Kuasa-Mu luar biasa. Kita nyanyikan lagu lama, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selamanya. Sekali lagi, Yesus terlebih. Kita sama-sama berdiri. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar.